Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kali ini bersama saya, spesialis perencanaan keuangan syariah, ingin bersama-sama belajar satu ayat di dalam surat Yusuf ayat 43 sampai 49. Di dalam ayat tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun shidadu ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Summa ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughasun nasu wa fihi ya'sirun. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat tersebut dikisahkan ada seorang raja pada masa Nabi Yusuf yang bernama Raja Kitfir. Raja Kitfir ini bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan habis oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Lalu melihat juga 7 butir gandum yang subur, yang hijau, dan melihat 7 butir gandum yang kurus, yang kering. Lah, mimpi yang membingungkan ini lalu disayembarakan oleh sang raja. Barang siapa yang bisa mentakwili mimpi ini akan diberi imbalan hadiah yang besar oleh sang raja. Namun dari sekian banyak para juru tafsir mimpi yang hadir pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang bisa mentakwili mimpi sang raja. Bahkan mereka mengatakan, wahai sang raja, ini mimpi biasa, tidak ada artinya. Lalu salah satu pembantu sang raja menyampaikan, wahai sang raja, ada satu orang yang bisa mentakwili mimpi. Saya pernah melihat orang tersebut dan terbukti mimpinya, tafsirnya itu benar. Siapa? Yusuf namanya. Panggil. Akhirnya Nabi Yusuf pada saat itu yang ada di penjara dipanggil menghadap sang raja. Setelah sang raja menyampaikan perihal mimpinya, Nabi Yusuf menyampaikan, wahai sang raja, mimpi sang raja adalah bahwa negara kita ini akan mengalami masa panen yang melimpah ruah selama 7 tahun berturut-turut. Akan tetapi tolong sang raja jangan dihabiskan semuanya, karena akan datang 7 tahun masa paceklik berturut-turut. Terus apa yang harus dilakukan? Jadikan saya sebagai menteri keuangannya yang akan mengurus semua itu agar ketika masa paceklik itu masih bisa ada persediaan yang bisa dimakan. Lah, saudara-saudara sekalian, ada 2 renungan di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini. Yang pertama adalah kita sebagai seorang muslim, manusia yang dhaif, manusia yang lemah, tidak boleh hanya bisa mengandalkan akal pikiran kita. Karena akal pikiran kita itu tidak bisa menjangkau, bisa menyelesaikan berbagai masalah yang ada di sekitar kita. Sudah banyak orang-orang yang selalu mengandalkan akal pikirannya di sekitar kita, merasa bahwa dirinya masih kuat, dirinya itu kaya, tidak akan bangkrut, dan sebagainya. Bahkan Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita bahwa kita itu dianjurkan untuk selalu istikharah ketika mau melakukan suatu hal, baik itu dari hal yang besar ataupun hal yang kecil, baik itu mau ngambil mantu atau memilih rumah atau menyekolahkan anak dan lain sebagainya. Untuk itu kita itu dianjurkan untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah SWT. Yang kedua adalah Nabi Yusuf ini mengajarkan kepada kita bagaimana menyiapkan proteksi atau menyiapkan perlindungan keuangan di masa yang akan datang. Di sini Nabi Yusuf ini membuat sistem proteksi, sistem perlindungan keuangan di masa yang akan datang, 14 tahun yang akan datang. Artinya apa? Bahwa pentingnya perlindungan, proteksi, atau bahasa kita ini asuransi, adalah jaga-jaga bagaimana mempersiapkan diri kita di masa yang akan datang ketika terjadi risiko yang tidak baik atau yang kurang baik menimpa kepada kita sekalian. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama untuk menyiapkan
keuangan kita, menyiapkan proteksi perlindungan untuk masa yang akan datang, baik untuk diri kita ataupun keluarga kita. Jaga-jaga ketika takdir yang buruk itu datang menimpa kita, kita sudah mempunyai persiapan. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai perencanaan keuangan syariah itu menerima konsultasi dari saudara-saudara sekalian, dan siapa yang ingin konsultasi bisa hubungi nomor di bawah ini. Sekian dari saya seputar tentang konsep perekonomian syariah atau perencanaan keuangan syariah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.